Baik, terima kasih banyak Pak Yogi. Em, Selamat pagi Bapak Ibu semua. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Yogi, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Sandra. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan tren pelaporan keberlanjutan saat ini, khususnya tentang International Sustainability Standard Board atau ISSB, atau yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, yaitu IFRS S1 dan S2. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, saya ingin menyampaikan hasil survei kecil-kecilan yang telah kami lakukan sebelumnya untuk memahami ekspektasi dari para partisipan terhadap webinar ini. Berdasarkan hasil survei, kami menemukan tiga ekspektasi utama yang muncul. Yang pertama adalah gain knowledge, menambah pengetahuan tentang IFRS standard, lalu memahami aplikasi praktisnya, dan membandingkan IFRS dengan standar keberlanjutan lainnya. Jadi, saya harap diskusi hari ini dapat memenuhi harapan Bapak dan Ibu sekalian dan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tuntutan pelaporan keberlanjutan yang semakin berkembang. Pembahasan saya hari ini akan terbagi ke dalam tiga poin utama. Yang pertama adalah IFRS Sustainability Standard versus kerangka atas standar keberlanjutan lainnya. Di sini kita akan memahami bagaimana posisi IFRS Sustainability Standard ini dalam lanskap sustainability. Kemudian pada topik kedua adalah IFRS Sustainability Disclosure Standard itu sendiri. Di bagian ini nanti saya akan menjelaskan lebih dalam tentang standar IFRS Sustainability Disclosure, termasuk komponen utama dalam IFRS S1 dan S2. Dan di topik terakhir adalah manfaat dan tantangan yang mungkin kita akan hadapi dalam mengimplementasikan standar ini. Kita masuk ke dalam topik pembahasan kita yang pertama, yaitu IFRS versus standar atau framework lainnya. Nah, dalam pelaporan terkait sustainability, kita sudah tidak asing lagi ya pasti Bapak Ibu mendengar istilah standar, frameworks, rankers atau raters gitu ya. Tapi mungkin masih ada yang belum mengetahui apa perbedaan standar dan framework sebenarnya gitu. Nah, untuk standar itu, kita berbicara panduan teknis dan spesifik tentang apa yang harus diukur dan apa yang harus dilaporkan dalam laporan keberlanjutan. Nah, jadi standar itu fokusnya adalah metrik spesifik yang harus diukur atau dilaporkan. Sedangkan framework itu struktur konseptual. Dia struktur untuk menyusun pelaporan biasanya lebih luas dan tidak terlalu terikat pada metrik tertentu. Nah, kalau rankers dan raters biasanya kan Bapak pasti udah sering dengar ya Bapak Ibu, dia memberikan skor kepada kinerja keberlanjutan perusahaan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat standar. Di sini saya sebenarnya banyak ada standar di lanskap sustainability, tapi saya memasukkan atau mencakup yang mungkin Bapak Ibu akan sering dengar dan kita akan bahas hari ini. Yang pertama adalah SASB. SASB ini adalah standar pelaporan yang berbasis industri, jadi dia sektoral. Fokusnya pada risiko dan peluang keberlanjutan yang material secara finansial. Kemudian ada JRI, ini mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan JRI yang biasanya dilakukan atau digunakan sebagai referensi dalam pelaporan sustainability. Lalu ada framework, di sini ada integrated reporting. Integrated reporting ini pendekatan pelaporan yang tidak hanya berfokus pada informasi keuangan, tapi juga non-keuangan, seperti ESG. Ada juga CDP. Nah, CDP ini adalah platform untuk khusus pelaporan data terkait perubahan iklim, air, dan hutan gitu. Nah, kemudian ada juga CDSB. CDSB ini milik CDP. Dia adalah framework untuk membantu perusahaan melaporkan informasi lingkungan dengan tingkat ketelitian seperti melaporkan informasi keuangan. Selain itu ada juga TCFD. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi dengan TCFD. TCFD ini adalah framework untuk membantu mengungkapkan risiko dan peluang terkait iklim yang berdampak pada keuangan perusahaan. Kemudian ada juga TNFD.
Ini sama sebenarnya dengan TCFD framework, namun cakupannya adalah isu terkait keanekaragaman hayati dan dampak pada natural capital. Nah, yang terakhir ada juga SBTI. Nah, SBTI ini sebenarnya panduan atau tools untuk membantu perusahaan menetapkan target penurunan emisi, namun berbasis sains. Nah, kalau untuk rankers atau raters di sini biasa didengar ya EcoVadis, MSCI, Sustainalytics, Bloomberg, dan ISS. Nah, lalu di mana sebenarnya posisi IFRS ini gitu ya? Jadi pada tahun 2020, khususnya di bulan November, SASB dan Integrated Reporting itu mengumumkan niat mereka untuk bergabung dan membentuk sebuah organisasi baru yang disebut Value Reporting Foundation. Tujuannya apa? Jadi tujuannya untuk menyediakan standar pelaporan yang lebih terintegrasi. Setelah tadi kita menyimak macam-macam standar dan framework, tentu saja ini kan membuat bingung ya, mana standar yang sebaiknya diikuti gitu, mana yang sebaiknya dijadikan referensi gitu. Nah, jadi saat konferensi COP26, IFRS Foundation mengumumkan pembentukan ISSB. ISSB ini atau yang disebut International Sustainability Standard Board menggabungkan CDSB dan Value Reporting Foundation untuk menciptakan standar pelaporan yang lebih konsisten dan mudah digunakan gitu ya di seluruh dunia. Nah, di ISSB ini mengadopsi core recommendation dari TCFD. Jadi, TCFD itu terdiri dari 4 rekomendasi utama, yaitu governance, strategy, risk management, and metrics and targets. Nah, 4 rekomendasi ini menjadi core content dalam ISSB standar. Nanti kita akan bahas lebih banyak terkait TCFD dan ISSB ini. Lalu peran JRI apa di sini? Nah, JRI dan ISSB ini nantinya akan saling melengkapi. Standar ISSB lebih berfokus pada informasi yang berdampak terhadap kinerja finansial perusahaan. Sedangkan JRI menggunakan konsep double materiality yang mencakup dampak perusahaan terhadap lingkungan dan sosial juga, bukan hanya dari sisi finansial. Jadi terbayang ya Bapak Ibu kenapa ISSB ini muncul karena banyaknya standar dan framework yang tersedia yang kemungkinan akan membuat perusahaan atau bahkan investor bingung untuk membandingkan kinerja keberlanjutan dari masing-masing perusahaan di sektor yang sama. Lalu kita masuk ke dalam topik pembahasan kita yang kedua adalah IFRS Sustainability Disclosure Standard itu sendiri. Nah, jadi ISSB ini sudah mengeluarkan dua standar, yaitu IFRS S1 dan IFRS S2. IFRS S1 adalah standar yang berfokus atau general requirement untuk melaporkan terkait sustainability. Nah, untuk IFRS S2, dia itu khusus untuk iklim, jadi climate related disclosure. Nah, ISSB juga sedang mengembangkan standar lainnya yang berfokus pada biodiversity, ecosystem, and ecosystem services, dan juga human capital. Namun, informasi kapan rilisnya itu belum ada ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah IFRS S1. Nah, jadi IFRS S1 ini dirancang untuk memberikan panduan kepada perusahaan gitu ya dalam menyusun pengungkapan informasi keberlanjutan mana yang relevan secara finansial. Ini tuh general requirement-nya gitu. Lalu perusahaan tidak diwajibkan mengungkapkan setiap risiko atau peluang yang terkait keberlanjutan, tapi hanya yang memiliki dampak signifikan terhadap cash flow, finance, dan capital perusahaan. Jadi Bapak Ibu, ini IFRS S1 ini adalah dasarnya, ini standar dasarnya. Kalau yang iklim itu nanti adalah standar spesifiknya, permintaan spesifik untuk isu iklim. Begitu juga nanti untuk yang biodiversity, dia khusus untuk biodiversity gitu. Namun untuk struktur dan uh, general requirement-nya adalah IFRS S1. Nah, bagaimana menyiapkan untuk menerapkan IFRS S1 gitu ya? Yang pertama, kita harus menentukan risiko dan peluang apa yang perlu diidentifikasi.
Nah, untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang relevan, perusahaan bisa mempertimbangkan standar SASB. Karena kan standar SASB itu sudah berdasarkan sektor per industri gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sana apa isu-isu yang relevan di bisnis kita, di sektor kita gitu. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan framework dari CDSB, kemudian best practices di sektor yang sama, atau juga material yang memang diminta oleh investor. Lalu informasi apa yang harus diungkapkan gitu ya. Jadi untuk menentukan informasi yang harus diungkapkan dalam pelaporan itu, perusahaan perlu mempertimbangkan metrik dari SASB standar gitu. Jadi kalau di standar SASB itu nantinya ada metrik. Nah, metrik-metrik itu yang dilihat. Jadi ini yang penting yang untuk diungkapkan dalam pelaporan sustainability berdasarkan IFRS S1. Selain itu, perusahaan juga bisa mempertimbangkan framework CDSB, best practices dari industri yang di sektor yang sama, kemudian dari permintaan investor, dan juga ini metrik atau permintaan atau disclosure dari GRI standar. Ada juga dari ISRS untuk di Uni Eropa. Nah, untuk core content dari IFRS S1 ini sebenarnya menggunakan kerangka yang sudah diterapkan oleh TCFD, yaitu governance, strategi, risk management, dan metrics dan target. Nah, dalam IFRS S1, informasi yang disediakan oleh perusahaan itu bertujuan untuk membantu investor, ya Bapak Ibu, memahami apa? Memahami governance, proses tata kelola, pengendalian, dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk memantau, mengelola, dan mengawasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Kemudian strategi. Strategi perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang terkait isu keberlanjutan. Kemudian risk management, di sini proses yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan, serta memantau risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Dan yang terakhir adalah metrics dan targetnya. Di sini perusahaan harus mengungkapkan kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Sebenarnya kan banyak ya perusahaan di dunia ini yang sudah mengikuti rekomendasi TCFD, sehingga pendekatan ini membuat IFRS S1 seharusnya lebih mudah diterapkan. Namun perlu dijadikan perhatian juga dalam mempersiapkan pelaporan menggunakan IFRS S1 ini, perusahaan perlu melaporkan informasi yang relevan dengan model bisnis Bapak Ibu. Jadi harus melihat juga bagaimana perusahaan lain di sektor yang sama dengan Bapak Ibu, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka anggap itu material. Nah, selanjutnya adalah IFRS S2. Di sini saya akan banyak membahas karena di sini sangat spesifik permintaannya. Jadi, perusahaan yang menerapkan IFRS S1 itu diwajibkan juga untuk menerapkan IFRS S2 dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan climate-related risks and opportunities. Jadi, IFRS S2 ini fokusnya adalah terkait isu iklim. IFRS S2 ini sepenuhnya menggabungkan rekomendasi dari TCFD. Dan IFRS S2 ini mengharuskan pengungkapan informasi material mengenai risiko fisik dan transisi terkait iklim, serta peluang terkait iklim. IFRS S2 ini memerlukan pengungkapan yang spesifik untuk industri tertentu. Perusahaan itu diminta untuk melaporkan informasi yang relevan dengan model bisnis perusahaan tersebut. Nah, untuk core content FRSS itu juga sama seperti S1, karena S1 adalah tadi dasar dari standar ini. Jadi core content-nya kurang lebih sama, hanya saja permintaannya nanti yang lebih spesifik di bagian strategi dan metrik dan target. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ini adalah pengungkapan utama yang diminta dalam IFRS S2, strategi dan matriks dan target. Nah, di dalam strategi ini ada tiga pengungkapan utama yang harus disampaikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah strategi and decision making.
perusahaan itu harus mengungkapkan bagaimana perusahaan merespon risiko dan peluang terkait iklim, serta dampaknya terhadap strategi dan pengambilan keputusan perusahaan. Misalnya, perusahaan merespon risiko transisi dengan rencana untuk mengurangi emisi karbon melalui penggunaan energi terbarukan gitu. Lalu yang kedua adalah current and anticipated financial effect. Jadi perusahaan diminta untuk mengungkapkan dampak risiko dan peluang terkait iklim terhadap kinerja finansial perusahaan, baik saat ini maupun di masa depan. Jadi perusahaan diwajibkan untuk melaporkan dampak risiko dan peluang terkait iklim baik dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif bisa dengan angka pasti atau rentang. Kalau kualitatif itu penjelasan deskripsi. Nah, lalu yang ketiga adalah climate resilience. Nah, di sini perusahaan diminta untuk menilai sejauh mana strategi dan model bisnis perusahaan mampu bertahan menghadapi risiko dan peluang terkait iklim. Perusahaan diminta atau diwajibkan menggunakan skenario analisis terkait iklim untuk menilai ketahanan iklim perusahaan. Misalnya, dampak berbagai skenario iklim seperti kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius terhadap operasional, strategi, dan finansial perusahaan. Nah, lalu untuk matriks dan target, di sini spesifik ya yang diminta untuk diungkapkan. Yang pertama adalah scope 1-3 GHG emission, lalu industry specific requirement, dan climate related target. Nah, kemudian apa ya bedanya IFRS S2 dan TCFD? Karena kan dia mengadopsi sepenuhnya TCFD gitu ya. Jadi sebenarnya secara general permintaannya sama, hanya saja di IFRS S2 dia lebih detail, dia lebih spesifik apa saja yang harus disampaikan oleh perusahaan gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari segi governance atau tata kelola. TCFD itu meminta perusahaan untuk mendeskripsikan pengawasan dewan direksi terhadap risiko dan peluang terkait iklim. Nah, namun di IFRS S2, dia meminta pengungkapan yang lebih rinci dibandingkan TCFD. Detail yang diminta itu seperti siapa yang bertanggung jawab atas risiko dan peluang terkait iklim. Nah, bisa badan tata kelola atau individu. Badan tata kelolanya bisa dewan direksi atau komite khusus yang ditugaskan. Lalu diminta juga penjelasan tanggung jawab tersebut ada di mana gitu ya. Misalnya di terms of reference yang menggambarkan tugas badan tersebut atau individu tersebut. Bisa juga mandat diberikan kepada badan dan individu tersebut untuk mengelola risiko terkait iklim. Kemudian bisa juga role description tentang peran spesifik individu atau badan tersebut gitu ya dalam tata kelola iklim. Nah, yang terakhir bisa juga dalam bentuk kebijakan lain yang relevan dengan tanggung jawab tersebut. Jadi IFRS ini meminta di mana penjelasan itu. Penjelasan itu tuh harus ada, evidence itu harus ada. Kalau badan tersebut atau individu tersebut memang bertanggung jawab atas risiko dan peluang terkait iklim. Nah, kemudian kita akan bahas untuk strategi. Di bagian strategi ini, TCFD meminta perusahaan untuk mendeskripsikan dampak risiko dan peluang terkait iklim pada bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan perusahaan. Nah, di IFRS S2 tidak hanya meminta deskripsi umum, tetapi juga membutuhkan informasi yang lebih rinci dan terukur dengan informasi kuantitatif maupun kualitatif yang tadi saya sebutkan, jika dampaknya tidak dapat diukur secara spesifik. Nah, di bagian risk management, TCFD itu meminta perusahaan untuk menjelaskan proses perusahaan dalam mengidentifikasi dan menilai risiko terkait iklim. Nah, sedangkan di IFRS S2, dia meminta pengungkapan informasi yang lebih detail lagi ya, seperti data atau sumber apa yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko. Misalnya, data iklim gitu ya, kenaikan suhu global atau data curah hujan. Nah, data-data ini kan bisa digunakan untuk forecasting dampaknya seperti apa di masa depan gitu.
Kemudian bisa juga data lokasi operasional, apakah di wilayah rawan banjir atau stres air. Bisa juga data dari supply chain-nya. Kemudian informasi yang diminta lagi adalah bagaimana perusahaan menggunakan analisis skenario iklim atau skenario analisis tadi untuk membantu identifikasi risiko tersebut gitu. Nah, slide ini adalah contoh bagaimana analisis skenario digunakan untuk mengevaluasi risiko dan peluang dalam berbagai kondisi iklim. Di sini kita bisa lihat ada dua skenario, yaitu kenaikan suhu global 2 derajat Celcius dan kenaikan suhu global 1,5 derajat Celcius. Nah, untuk yang skenario 1,5 ini kan sebenarnya adalah skenario ambisius ya. Jadi kita bisa lihat di masing-masing faktor, di carbon pricing, di skenario 1,5 derajat Celcius, harga karbon diperkirakan akan lebih tinggi. Kenapa? Karena agar dapat mencapai target ambisius 1,5 derajat ini. Sehingga perusahaan perlu mengungkapkan bagaimana kebijakan harga karbon ini nantinya akan mempengaruhi biaya operasional dan daya saing dari perusahaan. Kemudian faktor dari perubahan pasar gitu ya, perusahaan em, harus menjelaskan strategi adaptasi mereka, seperti misalnya diversifikasi produk ke ramah lingkungan atau investasi dalam energi terbarukan. Kemudian sekitar 70% dari portofolio produk perusahaan nantinya akan beralih ke solusi rendah karbon jika di skenario 1,5 derajat. Artinya apa? Perusahaan yang bisa meningkatkan proporsi produk rendah karbon mereka justru akan lebih kompetitif di skenario tersebut gitu ya. Lalu dari risiko cuaca ekstrim gitu, perusahaan harus menjelaskan bagaimana mereka menilai risiko fisik terhadap banjir, badai, atau kekeringan, dan langkah mitigasinya seperti apa gitu. Kemudian perusahaan juga perlu mengungkapkan bagaimana mereka mengelola risiko terhadap rantai pasoknya, dan juga nanti risiko reputasi dari tidak tercapainya target yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya adalah matriks dan target. Di sini, TCFD meminta pengungkapan emisi GRK dilakukan secara independen dari materialitas. Jadi, maksudnya apa? Tanpa mempertimbangkan apakah informasi tersebut material bagi pengguna laporan gitu. Pokoknya dia diwajibkan saja, entah dia material atau tidak gitu. Sedangkan di IFRS S2, dia menggunakan pendekatan yang lebih terfokus pada materialitas, di mana IFRS S2 ini di emisi skop 1 dan skop 2 harus diungkapkan hanya jika informasi tersebut material bagi pengambil keputusan pengguna laporan tersebut. Nah, emisi skop 3 juga hanya diwajibkan jika dianggap material dan relevan untuk operasi perusahaan. Jadi, di IFRS S2 ini tidak mewajibkan untuk melaporkan emisi GRK. Namun, apabila memang itu material, dia harus dilaporkan dan diungkapkan. Nah, ini adalah contoh matriks dan target dan skenario analisisnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada risiko transisi. Risiko transisi itu risiko yang timbul akibat adanya perubahan kebijakan, regulasi, atau teknologi. Nah, matriksnya kita bisa lihat di sini biaya yang diperlukan untuk mematuhi peraturan terkait karbon gitu ya. Bisa juga matriksnya pengurangan emisi karbon tahunan dalam satuan ton CO2. Nah, targetnya bisa saja dibuat pengurangan emisi sebesar 20% dalam waktu 5 tahun. Nah, kemudian nanti skenario analisisnya skenario dari kenaikan harga karbon yang menunjukkan risiko keuangan jika regulasi atau ada pajak karbon gitu ya yang meningkat harganya gitu. Selain itu, kita bisa lihat juga dari sisi risiko fisiknya. Risiko fisik ini adalah risiko yang terkait dengan dampak langsung dari perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, peningkatan permukaan air laut gitu ya, atau kondisi cuaca ekstrim lainnya. Matriksnya bisa seperti apa? Matriksnya bisa kerugian akibat cuaca ekstrim yang harus dimonetisasi ya Bapak Ibu. Kemudian pengeluaran tambahan untuk adaptasi infrastruktur terhadap dampak perubahan iklim gitu.
Nah, targetnya bisa saja 50% peningkatan kekuatan infrastruktur dalam waktu 3 tahun. Skenario analisisnya bisa memproyeksikan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim itu sebesar 30% yang bisa menyebabkan risiko kerugian yang lebih besar lagi di masa depan, gitu ya. Lalu kapan sebenarnya IFRS S1 dan S2 ini bisa diterapkan gitu. Nah, sebenarnya standar ISSB ini sudah berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2024. Nah, di sini IFRS memberikan keringanan pada tahap transisi. Beberapa keringanan itu yang pertama adalah pada tahun pertama perusahaan diizinkan untuk hanya melaporkan risiko dan peluang terkait iklim, tapi tetap merujuk dengan IFRS S2. Kemudian, keringanan kedua yang diberikan yaitu pada tahun pertama penerapan IFRS S2, perusahaan tidak diwajibkan untuk melaporkan emisi skop 3. Kembali lagi Bapak Ibu, apabila tidak material, tidak signifikan, itu tidak perlu dilaporkan. Namun khusus lembaga jasa keuangan, asuransi, bank itu harus melaporkan emisi skop 3-nya. Namun pada tahun pertama IFRS S2 ini tidak mewajibkan untuk melaporkan emisi skop 3-nya. Nah, IFRS S2 itu sebenarnya mengharuskan perusahaan menggunakan GSG protokol untuk menghitung emisi GRK-nya. Namun, jika perusahaan saat ini sudah menggunakan metode pengukuran emisi yang berbeda gitu ya, perusahaan dapat terus menggunakan metode tersebut selama tahun pertama penerapan IFRS S2 gitu. Jadi, hanya di tahun pertama saja dibolehkan tidak menggunakan GSG protokol. Setelah itu, Bapak Ibu harus menyiapkan untuk beralih dan memastikan perhitungan GRK menggunakan GSG protokol. Nah, ini adalah outlook bagaimana adopsi IFRS di global. Kita bisa lihat di sini, Australia dan Uni Eropa itu dia sudah menerapkannya di tahun buku 2024. Nah, nanti Singapura, Hong Kong, Filipina, dia akan menerapkannya di tahun 2025. Termasuk juga Malaysia, rencananya akan mulai menerapkan IFRS S2 itu pada tahun fiskal 2025. Di sini Brasil, Taiwan itu di tahun 2026. Lalu bagaimana di Indonesia gitu ya? Kabarnya Bapak Ibu, target OJK adalah di tahun 2026. Adopsi IFRS S1 dan S2 ini sudah berjalan di Indonesia. Jadi eh, sebaiknya perusahaan mulai bersiap-siap dengan memahami standar ini. Nah, kita masuk ke topik manfaat dan tantangan yang mungkin kita akan hadapi ketika menerapkan em, standar IFRS ini. Yang pertama adalah manfaatnya jika kita menerapkan standar ini. Yang pertama adalah standarisasi pelaporan. Jadi IFRS S1 dan S2 ini kan menyediakan standar yang seragam gitu ya Bapak Ibu untuk semua perusahaan. Sehingga akan meningkatkan comparability antar perusahaan. Sehingga nantinya ini akan mempermudah investor untuk menilai risiko dan peluang keberlanjutan perusahaan tersebut. Misalnya investor ingin membandingkan perusahaan A dan B dalam sektor yang sama. Itu jadi mudah karena dia menggunakan standar yang sama. Lalu, yang kedua, manfaatnya adalah peningkatan pengambilan keputusan dan tata kelola. Jadi kan perusahaan ini didorong untuk mengumpulkan, terus memantau dan melaporkan data dengan lebih baik lagi. Sehingga hal ini tentu saja akan mendorong kinerja keberlanjutan yang lebih baik lagi bagi perusahaan. Kemudian, perusahaan yang sudah menggunakan kerangka seperti TCFD, SASB, atau GRI ini pasti akan lebih mudah beradaptasi dengan IFRS S1 dan S2. Hanya perlu disesuaikan saja permintaan IFRS apa saja. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan strategi perusahaan. Jadi pelaporan yang konsisten itu kan nantinya akan membuat perusahaan dapat menentukan atau mengalokasikan sumber daya yang lebih baik gitu ya, efisiensi operasional dan inovasi. Nah,
Namun ada juga tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan jika ingin menerapkan standar IFRS. Yang pertama adalah tidak adanya metodologi standar untuk skenario analisis dan dampak finansial. Jadi skenario analisis ini kan pendekatan penting ya Bapak Ibu yang tadi saya sudah jelaskan, pendekatan penting dalam IFRS S2 untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Namun saat ini belum ada metodologi standar untuk menafsirkan skenario ini. Dan IFRS pun masih belum menyediakan panduannya untuk melakukan skenario analisis ini, sehingga nantinya akan menyebabkan inkonsistensi gitu ya dalam pelaporan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya atau bahkan dalam pelaporan yang sama dari tahun ke tahun. Nah, hal ini juga nantinya akan menyulitkan investor dalam membandingkan data dan membuat keputusan. Misalnya, perusahaan satu menggunakan asumsi suhu global naik 1,5 derajat Celcius gitu. Nah, namun perusahaan yang kedua dia menggunakan skenario kenaikan suhu 2 derajat Celcius. Nah, nanti kan investor akan bingung menilainya, yang mana yang lebih baik karena kan skenario-nya berbeda. Tidak bisa diadili kalau oh ini dia lebih baik, ini tidak baik gitu. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah technical knowledge dan expertise. Jadi penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 ini memerlukan keahlian teknis yang mendalam dalam pelaporan keberlanjutan, termasuk pemahaman tentang climate science dan data analitik. Nah, hal ini nantinya akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam training karyawan ataupun merekrut konsultan gitu. Selain itu juga tantangannya ada risiko litigasi. Jadi risiko litigasi ini adalah kemungkinan perusahaan nanti menghadapi tuntutan hukum karena informasi yang perusahaan laporkan. Perusahaan kan diminta untuk memproyeksikan risiko dan peluang terkait iklim. Nah, informasi ini kan sering bersifat spekulatif dan penuh dengan asumsi gitu ya, yang bisa saja keliru atau tidak terbukti, sehingga dapat menimbulkan klaim penyajian yang menyesatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, apa saja hal-hal penting yang dapat kita ambil dari diskusi kita hari ini, gitu ya? Yang pertama adalah IFRS Sustainability Disclosure Standard ini dirancang untuk dapat digunakan oleh berbagai jenis organisasi ya, baik dari profit oriented atau yang non-profit gitu. Hanya saja nanti perlu dilakukan penyesuaian terminologi untuk organisasi yang non-profit. Karena ini yang berdampak secara finansial, jadi memang terminologi yang dibuat pada standar ini untuk profit oriented. Kemudian yang kedua, perusahaan tidak dapat hanya menggunakan IFRS S2 tanpa menggunakan IFRS S1. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, tapi IFRS S1 adalah kerangka dasar untuk semua pelaporan isu keberlanjutan yang material dalam eh, standar-standar ISSB. Sedangkan adalah tambahan yang spesifik untuk pengungkapan terkait iklim. Jadi Bapak Ibu nggak bisa ya hanya saya mau melaporkan tentang iklim saja gitu. Oh, nggak bisa Bapak Ibu harus melaporkan juga yang IFRS S1. Kemudian apa yang perlu disiapkan perusahaan gitu ya untuk menerapkan standar IFRS ini gitu. Bapak Ibu perlu yang pertama internal understanding. Jadi Bapak Ibu perlu mendorong staf yang terkait dengan sustainability reporting untuk mengikuti program pelatihan atau training tentang IFRS sustainability standard ini agar nantinya dapat memahami persyaratan persyaratan apa yang diminta, apa yang menjadi cakupannya dan elemen penting dari pelaporan ini. Kemudian juga Bapak Ibu perlu menentukan struktur tata kelola yang akan mengawasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Misalnya tadi dewan direksi atau komite keberlanjutan. Lalu, Bapak Ibu juga perlu mengintegrasikan risiko dan peluang keberlanjutan ke dalam strategi bisnis ya. Jadi di sini ada develop sustainability strategy. Contohnya rencana transisi menuju bisnis yang low carbon gitu. Jadi harus diintegrasikan keberlanjutan ini ke dalam strategi bisnis.
Kemudian ada establish policies and procedures. Jadi tetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memantau risiko keberlanjutan secara berkala. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu mungkin bisa disampaikan nanti ke perusahaannya jika ingin menerapkan IFRS ini, mulailah menetapkan kebijakan dan prosedurnya. Sehingga, karena kan di standar ini dia meminta di mana itu tanggung jawabnya, di mana itu tertuang gitu. Jadi agar ada evidence-nya, agar ada buktinya gitu ya. Yang kelima adalah collect data. Jadi kumpulkan data terkait keberlanjutan dan iklim, termasuk emisi GRK untuk skop 1, 2, 3 berdasarkan GHG protokol. Jadi mulai sekarang sudah disiapkan nih data-data untuk menghitung emisinya, kemudian dihitung berdasarkan GHG protokol. Karena kan tadi persyaratannya dia harus menggunakan GHG protokol. Meskipun IFRS ini tidak mewajibkan untuk melaporkan terkait emisi, namun komitmen Indonesia ya, komitmen nasional kan memang melakukan penurunan emisi. Jadi ini pasti akan berpengaruh juga kepada perusahaan sehingga harus melaporkan emisi GRK-nya. Nah, yang terakhir adalah libatkan pihak ketiga untuk memverifikasi data keberlanjutan, terutama terkait emisi GRK. Jadi, lakukan audit dan verifikasi ya Bapak Ibu, karena kan emisi GRK ini nantinya penting untuk di IFRS tuh memproyeksikan dampak risiko di masa depan. Jadi, harus dipastikan perhitungannya sudah benar, karena kalau misalnya salah, risikonya juga salah yang dihitung gitu ya, yang diperkirakan risikonya. Jadi itu kan bisa fatal ya Bapak Ibu kalau risikonya sudah salah dari asumsi-asumsi yang digunakan. Nah, mungkin sekian dari saya pemaparannya. Saya kembalikan kepada Pak Yogi untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu.